Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna as-sidqa fil 'ubudi wal ikhlasa fil 'amal. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam khalidah, bi tahiyyati ahlil jannah, bi tahiyyatin min 'indillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in ila yaumiddin wa ba'du ya hamdulillah. أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسبع ودعاء لا يسمع أي دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar melanjutkan tafaqquh fiddin, memperdalam kita tentang urusan-urusan agama kita. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, faslun fi sifati sujud. Fasal yang menjelaskan tentang sifat-sifat sujud tilawah. Siapa yang nggak pegang bukunya? Banyak yang nggak pegang. Coba beli nanti, coba tabung. Kan ada uang masing-masing itu sudah ditabung, coba. Berapa harganya paling? Berapa nggih harganya nggih? 15.000? 20. Ah, kebelilah 20. Kemarin aneh udah stok berapa banyak itu. Ya, coba kita belajar untuk investasi kitab biar enak nanti belajarnya itu. Sebelumnya kita sampaikan dulu salam kita kepada sang penulis kitab Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin meninggikan derajatnya, semakin meluaskan kuburnya, semakin memuliakannya, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa juga memahami ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahu ta'ala wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Eh, Ini rada panjang, terus banyak berbagai macam pendapat, jadi harap untuk konsentrasi dan disimak baik-baik. Faslun fi sifat sujud. Fasal tentang sifat sujud. I'lam anna sajid litilawah lahu halan. Ketahuilah bahwasanya orang yang sujud tilawah itu nggak akan terlepas kecuali dari dua hal. Ahaduhuma ayyakuna kharij shalah, di luar salat, wasani ayyakuna fiha. Yang kedua, ya di dalam salat. Ammal awal, kalau misalnya yang pertama itu apa? Kharij shalah, di luar salat, fa idza arada sujud nawa sujudat tilawah wa kabbara lil ihram. Jadi kalau misalnya mau sujud tilawah di luar salat, ambil niat dulu. Niat sujud tilawah. Wa kabbara lil ihram. Takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi kama yaf'alu fi takbiratul ihram lis shalah. Jadi angkat setara ini, begini Allah atau begini juga boleh, sama seperti takbiratul ihram. Ini banyak pendapatnya ya. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Tsumma yukabbiru takbiratan ukhra lil hawiyyi ila sujud. Kalau sudah Allahu akbar, nah sujud lagi. Jadi takbirnya ada dua. Wala yarfa'u fiha yada. Yang kedua enggak diangkat tangannya, yang pertama saja. Wa hadhihi takbiratu tsaniyah mustahibbatun laysat bi syartin. Yang kedua ini sunnah saja, bukan merupakan syarat. Katakbirah sajdah lis shalah, sama seperti takbirnya waktu kita mau sujud hendak salat. Wa amma takbiratul ula, takbiratul ihram, fa fiha thalathatu awjuh li ashabina. Jadi kalau yang pertama, nah ini takbiratul ihram atau takbiratul ula. Kenapa ula bukan awal? Karena muannas. Jadi yang pertama, ada 3 pendapat ya. Ingat, ada 3 pendapat takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Dandanan. Takbir yang pertama, Allahu akbar, enggak usah sedekat. Kalau di luar salat ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, enggak usah sedekat. Azharuha, yang paling jelas, yang paling populer, wa huwa qaulul aktsarin minhum, yang paling banyak dikatakan innaha ruknun wa la yasihu sujud illa biha. Ini yang pertama. Jadi Allahu akbar itu merupakan apa? Rukun. Sehingga kalau misalnya kita tidak takbir, maka tidak sah sujud tilawahnya itu. Nah, itu enggak sah. Main sujud aja. Wa tsani annaha mustahabun. Yang kedua mustahab. Apa? Sunnah. Walau turikat sahhat sujud, wa hadza qaul Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Jadi yang pertama itu, yang kedua sunnah. Kalau misalnya ditinggalkan tetap sah sujudnya itu. Wa hadza, ini adalah perkataannya Imam Al-Haramain, namanya Imam Abu Muhammad, julukannya Al-Juwaini. Berasal dari daerah Juwain. Jadi beliau adalah Imam Haramain, meninggal di tahun 438 Hijrah karena pernah mengajar di Haramain. Jadi seorang ahli fikih dari Imam Syafi'i, banyak ahli tafsir, macam-macam. Kata beliau, sunnah saja. Berarti kalau misalnya ini tidak takbir, nggak apa-apa. Coba yang biasa kita lakukan, takbir nggak? Hah? Nah, kalau ini takbir, Allahu Akbar. Nggak tahu kalau yang lain.
Wasalif laisat mustahabbah wallahu alam. Yang ketiga bukan sunnah, apalagi wajib bukan. Berarti apa? Mubah saja. Boleh mau takbir, boleh enggak. Jelas ini? Ada berapa pendapat, Wijan? Ada 3 ya. Perhatikan baik-baik. Ada 3. Diingat-ingat. Nanti kalau misalnya tidak, jadi dalam sebuah riwayat itu kan kalau kita mempelajari ilmu, baik diamalkan maupun tidak, lebih baik daripada berapa? 1000 rakaat. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Nah, sekarang kita lagi sedang mempelajari bab ilmu ini. Udah jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Thumma in kana alladhi yuridu sujud qa'iman kabbara lil ihram fi halil qiyamah. Kalau misalnya yang hendak sujud itu dia qa'iman, berdiri dia, kabbara lil ihram fi halil qiyamah. Waktu dia berdiri dia Allahu akbar. Takbiratul ihram. Berarti dia mengambil pendapat yang mana? Yang pertama berarti. Boleh nggak kita ambil yang kedua? Boleh, silakan. Yang ketiga, boleh juga silakan. Tapi mana yang kira-kira afdol? Nah, yang pertama, bagus. Tsumma yukabbiru lisujud finhitatihi ila sujud. Kemudian dia takbir lagi, Allahu akbar, waktu dia hendak sujud. Jelas? Waktu sedang berdiri, Allahu akbar, nggak usah sedekat. Ini namanya sedekat, nggak usah sedekat. Allahu akbar, Allahu akbar, takbir lagi. Berarti dia ambil pendapat yang pertama tadi. Itu sedang berdiri. Sekarang selanjutnya. Wa in kana jalisan faqad qala jama'atun min ashabina. Kalau misalnya dia sedang duduk, nah ini salah satu pendapat ya. Ada beberapa orang, beberapa ulama-ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yustahabbu lahu ayyakuma fayukabbiru lil ihram qa'iman tsumma yahwidu sujud. Berdiri dulu baru kemudian takbir Allahu akbar. Baru kemudian sujud. Yahwi itu apa? Hawa, jatuh dia. Hawa nafsu. Apa maksudnya? Hawa nafsu. Keinginan yang apa? Yang besar. Keinginan yang kalau misalnya kita kerjakan menjatuhkan kita itu. Ada neraka namanya hawiyah. Neraka hawiyah itu gimana? Orang dilemparkan, kepalanya di bawah, menggelincir jatuh ke bawah ya, kepalanya yang di bawah. Kalau misalnya kakinya di bawah, ya superhero landing nanti. Kalau kakinya di bawah mungkin tidak separah kalau kepalanya di bawah. Ini kepalanya yang luncur ke bawah itu. Itu neraka hawiyah namanya itu. Makanya kalau mau selamat dari neraka hawiyah jangan mengikuti hawa nafsu. Itu yahwi itu maksudnya dia meluncur untuk sujud. Kalau idza kana fi ibtida'i qa'iman, seperti awal ketika dia ingin waktu yang dimulai orang itu berdiri gitu. Wa dalil hadzal qiyam al-ihram wa sujud fi shalah. Ini dikiaskan, hadzal qiyas dikiaskan, diumpamakan kalau misalnya kita hendak sujud di dalam sholat itu, kita sujud mulai dari berdiri. Jelas, ini satu pendapat. Jelas ya? Kalau lagi duduk gimana? Pendapat yang ini, berdiri. Baru kemudian takbir, habis itu takbir lagi sujud. Wa mimman nassa ala hadza wa jazama bihi min a'immati ashabina. Nah, ini ada beberapa yang mengatakannya pendapatnya. Yang pertama, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dari Imam Haramain. Wal Qadhi Husain, Qadhi Imam Husain wa sahibah. Kemudian pengarang kitab At-Tatimah. Kemudian pengarang kitab At-Tahdzib. Jadi ada namanya Syekh Abdurrahman bin Ma'mun. Ada banyak, ada Syekh Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi.
Wal Imam Muhaqqiq Abu Qasim Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i juga mengatakan seperti itu. Wa hakahu Imam Haramain an walid Syekh Abi Muhammad. Nah, Imam Haramain tadi itu meriwayatkan daripada, ini pendapat yang dia pelajari dari bapaknya, namanya Syekh Abu Muhammad. Tsumma ankarahu. Nah, kemudian beliau berpendapat seperti itu, habis itu dicabut lagi. Apa kata beliau? Lam ara li hadza aslan wala dzikran. Bagiku sepertinya ini tidak ada asal usulnya, tidak ada pengingatnya, nggak ada dalilnya apa yang mengatakan seperti itu. Wa hadzal ladzi qalahu Imam Al-Haramain zahirun falam yathbut fihi syai'un 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'amman yuqtada bihi minas salaf. Jadi kata beliau, nggak ada tuh Nabi melakukan itu. Para sahabat juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Ulama-ulama salaf ya, 200 hijrah ke bawah. Wa ta'arrada lahu al-jumhur min ashabina wallahu alam. Nah, ini juga tidak dinyatakan oleh mayoritas ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau misalnya duduk mau berdiri, di awalnya berpendapat seperti itu, harus habis itu setelah itu apa, dicabut pendapatnya itu. Jadi kalau lagi duduk saja nggak apa-apa. Jelas? Nah, kalau misalnya mau pakai, boleh nggak? Boleh, silakan. Ini ada banyak ulama-ulamanya. Imam Rafi'i juga sama. Jadi di sini dijelaskan panjang lebar banyak ini supaya kita paham. Supaya kita bisa memilih, supaya kita lebih dewasa. Tidak kalau misalnya melihat orang berbeda, salah. Ini salah, padahal kita yang tidak tahu ilmunya. Jangan seperti itu. Kita lanjutkan. Mana tadi? Thumma idza sajada fayambaghi ay yura'a adaban as-sujudi fil hay'ati wat tasbih. Jadi, kalau misalnya dia itu sujud, maka sudah selayaknya untuk apa? Ay yura'a, menjaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah apa? Pemimpin, penggembala, penjaga, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dijaganya, apa yang dipimpinnya, apa yang digembalanya itu. Jadi kita harus menjaga, apa yang kita jaga itu adab sujud. Dari tata caranya, bagaimana sih sujud yang benar itu? Nah, ini tahu nggak kita sujud yang benar bagaimana? Jaki, tahu sujud yang benar? Nah, sujud aja, sudah benar belum sujud kita? Nah, maka kita pelajari ini supaya tidak asal-asal sujud saja. Terus apa lagi? Dengan membaca tasbihnya. Tasbih itu apa? Tasbih itu kita mensucikan Allah. Kita sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Bahkan kita sucikan Allah dari sesuatu yang kita anggap pantas bagi diri kita menuju pantas bagi Allah. Makanya sering disampaikan kemarin itu berasal dari kata sabbaha yusabbihu, artinya apa? Berenang. Tahu berenang? Apip. Kan sering aneh yang jelasin itu, Apip. Renang itu di atas permukaan air apa di dalam? Nah, di atas, kalau di dalam namanya menyelam. Jadi masuk tasbih itu kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kalau di atas air, renang bukan? Iya. Jalan di atas air berarti. Sakti berarti. Nah, kalau renang itu dia harus di air, bukan di atasnya. Tapi di dalam air, tapi di atas permukaan. Maksudnya apa? Berarti kita harus meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kalau misalnya masih di tengah-tengah, berarti belum bertasbih berarti. Masih di tengah-tengah, masih disebutnya menyelam. Berenang itu di atas permukaan. Terus kalau orang yang berenang, benar dia bisa berenang, pindah nggak dia itu?
Apa mantap apa ya di sana? Berpindah tidak? Apip misalnya lomba renang juara satu Apip ya. Secepat-cepatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya yang tadi yang kita bilang itu, kita pindahkan Allah dari yang tidak pantas bagi Allah menuju yang pantas bagi Allah. Bahkan yang pantas menurut kita menuju pantas bagi Allah. Makanya terkadang kita misalnya memujinya, sepertinya rasanya kurang mujinya itu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, kayaknya kurang, atau subhanallah, kayaknya kurang. Bukan kurang kalimat subhanallahnya, tapi kurangnya pemahaman kita tentang makna subhanallah itu. Makanya kita serahkan, ya Allah, kuserahkan maknanya itu kepada dirimu. Pernah nggak merasa begitu? Nggak pernah. Kalau misalnya kita belum pernah merasakan begitu, berarti belum sungguh-sungguh dalam bertasbih itu. Masih dari mulut aja berarti, belum dari hati. Kalau kita dari hati, nanti kita akan merasakan perasaan-perasaan seperti itu. Sepertinya kurang, saya pengen sesuatu yang lebih besar lagi. Pujian yang lebih hebat lagi. Bahkan nanti Rasul itu di hari kiamat itu kan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada orang yang ngomong kecuali orang yang dikasih izin. Salah satunya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat Rasul ngomong, aku memujinya dengan pujian-pujian yang dia ilhamkan kepadaku, diajarkan sama Allah. Dan pujian itu nggak pernah kuucapkan sebelumnya. Dan Rasul nggak tahu pujian itu. Nah, jelas ini ya. Sujud, lihat, kita sujud. Sujud itu untuk apa? Sujud untuk apa? Hakikat sujud apa? Ini kepala. Kalau misalnya ada orang yang meremehkan kita, kita bilang apa? Wah, kamu nginjak-nginjak kepala saya. Emang kepala kita diinjak? Enggak kan? Apa yang diinjak? Kehormatan. Tapi perlambang kehormatan itu apa? Yang paling tinggi yang kita punya apa itu? Rambut. Kepala. Ya. Kepala itu perlambang kehormatan. Kepalanya yang awalnya di atas diletakkan di bawah. Menunjukkan apa? Nah, kita ini memang hina. Makanya bahasanya surah Al-Alaq itu wasjud wa qatarib. Sujudlah dan mendekatlah. Dengan bersujud secara benar, maka niscaya kita pasti akan dekat, lebih dekat kepada Allah. Bukan berarti Allah ada di bawah, bukan. Subhanallah. Maha suci Allah. Jelas ya? Jadi hakikatnya itu. Makanya kita harus paham hakikat kita. Makanya tidak ada orang yang menjalani jalan ma'rifatullah atau menjalani jalan kewaliannya kecuali pasti dia itu merendahkan dirinya. Bahkan Rasul pun mengajarkan kita untuk melakukan itu. Lihat doanya itu waktu Isra itu kan. Waktu sebelum Isra Mi'raj itu, waktu ke Thaif apa dia bilang itu. Ya Allah, kepadamu ilaika asku bathi, ilaika asku dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas au kama qala. Jadi kata Rasul, aku laporkan kepada Allah, aku adukan semua kelemahanku ya Allah. Kehinaanku dalam pandangan manusia ya Allah. Lemahnya usahaku dalam berdakwah. Aku nggak peduli walaupun kemana kau letakkan aku. Ke musuh yang akan bermuka masam kepadaku atau berbuat buruk kepadaku. Asal illam takun alayya ghadabuk. Kalau misalnya engkau nggak marah kepadaku. Nah, itu kan apa itu? Ketinggian nggak ada, nggak unsur ketinggian di sana, nggak ada. Nah, maka kita sujud itu hendaknya dari hati kita munculkan perasaan itu. Supaya ada hasilnya sujud itu. Ya. Jangan sujud malah dibikin sombong. Kok bisa? Dulu tuh aneh waktu kuliah itu orang sibuk sama lombaan hitam-hitaman di ini nih. Hitam-hitaman apa? Hitam-hitaman ini. Kening. Hitam-hitaman kening. Yang hitam keren lah pokoknya. Coba sujud dijadiin sombong. Masuk akal nggak itu coba? Orang sujud hakikatnya itu untuk menghinakan diri, memahami bahwa kita ini hamba yang tidak ada terhormatnya kecuali dimuliakan oleh tuannya. Malah dijadiin lomba-lomba.
Ada di beberapa komunitas begitu tuh, bangga dia itu ininya itu. Dari bekas sujud, wah ini sujud paling banyak, sholatnya paling banyak ini. Sholatnya yang paling banyak. Nggak taunya dia tidur, tidur ini. Gosok-gosok sama dia supaya hitam. Nah, tidak boleh begitu. Ya, bukan kita ngatain yang ini, bukan. Maksudnya ada beberapa orang-orang yang salah paham gitu. Sehingga dia mengejar ininya hitam, padahal bukan itu maksudnya itu. Ya, kalaupun ada orang yang memang dia sering sholat, misalnya ininya menjadi ada bekasnya, ya bukan itu yang kita maksud tadi. Kita bahas ya. Wa ammal hay'a fa yadha yadayhi hadwa mankibaihi 'ala al-ard. Nah, coba perhatikan sini. Ini bentuknya ini. Bentuk yang benar bagaimana? Letakkan kedua tangannya itu sejajar dengan bahunya. Letakkan di alal ard. Di sini berarti. Ini bumi bukan? Tanah bukan ini? Ya, di bawahnya tanah. Jangan lagi, kalau gitu taruh di tanah. Nyari dia tanah, letakkan di sini. Jadi ini dianggapnya alal ard, diletakkan gini. Wa ay yadumma asabi'ahu wa yanshuraha ila wijhatil qiblah. Dirapatkan tangannya itu. Dhammah itu apa artinya? Dhammah, monyong. Jadi mengumpulkan, dikumpulin, habis itu dimajuin. Dhammah gitu. Nah, maka ini juga sama nih. Dikumpulkan, dihadapkan ke arah kiblat. Boleh nggak begini? Misalnya kiblatnya ke sana misal. Boleh nggak kita begini? Nah, tidak. Boleh, jangan begini. Lurus-lurus. Terus apa lagi? Wa yukhrijahuma min kummaihi wa yubashira bihima al-musalliya wa yujafi mirfaqaihi ala janbayhi wa yarfa'a batnahu an fakhidhaihi in kana rajulan. Nah, jadi apalagi? Terus ininya dijauhkan dari ketiaknya itu. Dibuka. Dibuka, jangan sampai terkena juga ini apa namanya? Lambung, perut. Lambungnya sedikit diangkat. Jangan males-malesan. Apalagi ininya tangannya kena begini, jangan diangkat. Jangan males-malesan. Nah, diangkat begitu. Coba praktekin. Coba praktekin siapa? Lep, yang ngantuk-ngantuk ini. Sini, coba praktekin dulu. Tidur siang nggak tadi? Tidur nggak? Ngaji? Coba sini praktekin. Nah, coba. Ngadep sana. Kalau kiblat. Nah, coba. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar dulu. Nah, coba. Nah, coba lihat. Nah, coba lihat ya. Pertama, sujud itu mantap dulu, tahan. Nggak akan hitam keningnya sekali-kali. Jangan tidur. Ada 7 posisi yang harus kena itu. Apa aja? Dulu, kasihan. Ada 7, apa aja? Kening, apa lagi? Ngarang. Kening, terus apa lagi? Kedua tangan. Udah 3 nih. Mana lagi? Lutut. Berapa tuh sudah? 5. Mana lagi? Nah, jari-jari kaki tuh. Kena nggak itu tuh? Nah, nggak kena. Coba. Ini kalau misalnya kita begini, boleh nggak ini? Nah, apa hukumnya? Makruh. Misal seperti Syekh Muhammad apa? Habibie teh namanya apa? Muhammad Febriansa. Oh, kirain Habibie namanya. Muhammad Habibie Febriansa. Nah, misalnya kayak Bibi tuh pakai imamah begitu, nutupin itu, boleh nggak? Makruh.
kita imam, kabel mic itu nutupin ini, boleh nggak itu? Kalau kita taruh sejadah boleh nggak? Coba jangan begitu. Nah gitu aja kayak Syekh. Kalau yang tadi kayak ini, kayak Ukti nanti. Nah, kalau misalnya sesuatu itu kita bawa maka makruh. Kayak Bibi dibawa nggak itu? Kayak Agil dibawa nggak? Dibawa maka makruh, ini yang ditutupin pakai yang kita bawa. Sejadah, imamah, apalagi. Ya kalau sejadahnya dibawa, kabel mic sama dibawa nggak itu? Nah dibawa, sorbannya dibawa, tangannya kena sorban, makruh. Ya, kayak Andi Lau, Tomingse, siapa namanya? Apa? Bobo. Nah kayak itu, kayak Apip, rambutnya gimana itu? Nah kan dibawa waktu sholat, dibawa. Itu hukumnya apa? Makruh. Tapi sah nggak? Jawabannya sah, tapi makruh. Ya. Coba perhatikan. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini lebih baik. Nah, itulah namanya ilmu. Coba. Nah, sejajarkan ininya. Nah, hadapkan ke langit. Jauhkan ininya. Nah, ini diangkat dikit perutnya. Nah, jangan sampai ini kena paha ini, perut ini. Nah, begitu. Kalau laki-laki. Terus, fa in kanat imra'atun au khunfa lam yujafi wa yarfa'u sajid. Nah, jadi kalau misalnya dia apa namanya? Perempuan atau banci, khunfa itu banci. Jadi punya kelamin dua. Bukan yang operasi transgender, bukan. Yang kelaminnya punya dua dia. Ada. Nah, ini diangkat sedikit. Nah, kalau misalnya perempuan, nggak usah terlalu ngangkat perutnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i ini rada ditutup dikit. Nah, gitu. Yang perempuan. Ini dikumpulkan, ngadepkan ke langit. Ngadepkan ke kiblat. Nah, ini harus kena. Ini tuh jari-jari tuh kena. Nah, gitu, kena. Nah, ini misalnya pakai celana nggak? Kalau nggak pakai celana, rapatkan itunya. Nah, kenapa? Auratnya kelihatan. Karena aurat itu dilihat dari samping. Sudah cukup. Nah, udah paham ya? Aurat dilihat dari samping, bukan dari bawah. Kalau dari bawah kena semua itu. Apalagi yang nggak pakai apa-apa, wah sadre, nggak pakai lagi. Bahaya itu. Bisa terbang kemana-mana nanti. Awas ya. Itu namanya aurat nutup aurat, jadi dari samping, bukan dari bawah. Kalau dari bawah ya kena, hampir kena semua, kecuali yang pakai celana. Kalau enggak itu kena itu. Jelas ya? Jelas ini? Jelas ya? Nah itu namanya pentingnya belajar itu. Dah silakan. Nah masih ngantuk nggak? Nah, udah nggak lagi ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ya. Terus yang selanjutnya, jadi kalau misalnya tadi banci, yang harus dilakukan itu perutnya jangan terlalu diangkat ya. Terus jangan mengangkat atau meninggikan apa di sini ya, anggota tubuh yang bawah melebihi anggota tubuh yang bagian atas. Terus wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalli. Dia
diletakkan, ditempatkan jabahatun, keningnya, hidungnya dari tempat sholat. Jadi ditempelkan ya. Nah makanya kalau pakai masker nggak apa-apa, pakai masker juga. Kalau pakai kacamata, kalau kena ini nggak apa-apa. Kalau nggak kena itu yang jangan. Wa yatma'innu fi sujudihi. Hendaklah dia menjaga ketenangannya ketika sedang sujud itu. Jangan terburu-buru. Kayak tadi cepat sekali itu tadi imamnya itu tadi. Said, Imam Asar, tenang-tenang aja. Tadi baca surah pendek nggak? Baca doa iftitah. Baca iftitah. Al-Fatihah juga baca. Al-Fatihah baca. Satu napas. Cepat sekali itu. Ini belum beres Al-Fatihah itu. Pas beres Al-Fatihah, Said udah berdiri itidal itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, berapa kali boleh ketinggal? Tiga rukun ya. Tiga rukun boleh. Kalau rukun yang keempat dia udah nggak sah itu berarti. Nah, rukunnya apa? Nah, itu yang harus kita pelajari. Itu udah ada buku sholat itu. Nah, kita lanjutkan ya. Wa amma tasbih fi sujud. Kita bahas sampai ini aja lah, sampai doa dulu. Wa amma tasbih fi sujud faqala ashabuna yusabbihu bihi fi sujud shalah. Itu yang pendapat yang pertama itu dia baca sama seperti bacaan sholat. Coba ingat gimana bacaan sholat? Sujud, bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nah, wa bihamdih boleh. Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Nah, 3 kali salah marrat. Oh, ini ada contekannya ya. Padahal nggak lihat. Oh, enggak. Semua yaqulu, kemudian dia mengatakan, nah ini kayaknya sedikit yang hafal. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Hafal enggak? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, untukmu lah aku sujud, kepadamu lah aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Habis itu kita baca lagi. Ini yang paling populer. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasa ma'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal tuh? Hafalkan ya. Hafalkan itu. Baca banyak-banyak, sering-sering, nanti hafal juga. Kalau ada niat akan terbuka jalan. Ini masalahnya niatnya nggak ada. Makanya jalannya tertutup. Sekali menghafal, habis itu ditinggal sebulan lagi baru diulang. Mana mau hafal? Siapa yang nggak hafal? Sajadah wajhiyah. Angkat tangan aja nggak apa-apa. Sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa sawwara. Nggak hafal? Coba angkat tangan. Yang nggak hafal. Yang nggak hafal doa sajadah. Hafal nggak? Angkat tangan itu. Coba. Nah, terus tuh nggak hafal? Hah? Apa? Oh, lupa lagi ya. Coba angkat mau dilihat. Tangan kiri. Nah, tangan kanan itu. Coba. Oh, berarti yang hafal cuma sedikit. Habib hafal? Hafal tuh. 30 juz hafal. Doa sajadah. Belum. Nah, coba yang hafal aja lah, biar enak ngitungnya. 1, 2, 3, 4. Ini hafal? 4. Cuma 4 orang. Saya isu hafal? 5 orang. Nanti dihafalkan ya. Apa artinya itu? Aku bersujud, wajahku ini kusujudkan, kuletakkan di bawah kepada siapa? Yang menciptakannya, yang membentuknya, menyempurnakannya, memberinya pendengaran, memberinya penglihatan dengan kekuatannya, dengan daya dan upayanya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin.
maha yang penuh dengan kebaikan Allah, sebaik-baik pencipta. Kemudian dia mengatakan lagi, Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Itu kita baca juga. Sebenarnya harus banyak-banyak, itu panjang-panjang harusnya itu. Cuman disesuaikan juga. Di sini ada dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Disesuaikan kalau misalnya kira-kira bakal bikin orang taubatan nasuha, maksudnya nggak ikut lagi kita sholat karena terlalu lama. Nah, itu disesuaikan juga. Ya. Fahada kulluhu mimma yaqulul musalli fi sujudihi fi shalah. Inilah kira-kira yang dibaca oleh orang yang sujud ketika dia sujud tilawah itu. Qalu, ada yang mengatakan, ini ada beberapa doa. Ada yang mengatakan yustahabba yaqul Allahumma maktub li biha indaka ajran. Allahumma maktub li biha indaka ajran. Ya Allah, catat. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, tapi jangan diucap. Kalau diucap berarti batal sholatnya. Pakai bahasa Sunda? Boleh? Boleh dalam hati tapi jangan diucapkan. Sekali diucapkan menjadi batal. Ada dua kata saja yang kita keluarkan bukan bahasa Arab maka menjadi batal. Misalnya apa? Berarti apa makna itu? Nah, maksud saya nggak begitu atau bentar-bentar. Bukan begitu. Berarti itu ada maknanya. Berarti apa? Batal berarti. Hati-hati yang suka-suka ngomong itu, setoran Nanti sholat dia bilang lagi nanti. Soalnya aneh pernah juga gitu. Berapa kali tuh? Aduh, ulang lagi dari awal. Gara-gara itu. Makanya hati-hati sama Atau dia berdoa, ya Allah catatlah sujud ini di sisimu sebagai balasan. Upahlah aku kira-kira itu. Waj'al li 'indaka dukhran. Wada' anni biha wizran. Apa nih? Waqbilha minni kama qabiltaha min abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta diterima, terus minta dicatat sebagai balasan yang seberat gunung, dihapus dosa-dosa, diterima sebagaimana diterimanya sujudnya Nabi Daud. Jadi kalau kita baca di Quran surah apa itu? Surah Shad ya. Di situ kan ada cerita kisah Nabi Daud yang dimasukin oleh dua malaikat. Ada malaikat itu yang sedang berselisih paham. Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Ini saudaraku dia punya 99 domba. Wa liya na'jatun wahidah, saya punya satu. Faqala akhfilniha fa'azzani fil khitab. Yang punya 99 ini bilang, siniin yang satu domba itu. Dia mengalahkanku dalam perdebatan. Jadi dia sudah punya 99, kata yang punya satu domba ini saudaraku dia punya 99 domba. Aku punya satu. Mau diambilnya yang satu itu, dia mengalahkanku dalam perdebatan. Nah, Nabi Daud belum mendengarkan yang 99 ngomong. Langsung kasih keputusan. Padahal dia bilang, wahdina wala tustid wahdina ila sawa'is sirat. Jangan melampaui batas, kasih kami petunjuk ke jalan yang benar. Nah, kata Nabi Daud, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Dia sudah menzolimimu. Dia punya banyak kambing, minta kambingmu yang cuma satu. Sesungguhnya banyak dari orang yang bersyirik itu saling zolim menzolimi, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Langsung sadar Nabi Daud, Nabi Daud sudah salah, harusnya didengerin dulu tuh yang satu itu. Misalnya aneh punya uang 1 juta, uang aneh kececer misalnya, diambil sama siapalah gitu, bukan santri lah, dianggap aja diambil sama siapa gitu, 100.000. Terus yang 100.000 nih bilang, dia punya 900.000, saya punya 100.000. Kemudian kami berdebat, dia mengalahkan kuda perdebatan, akhirnya 100.000 kasihkan. Lah,
Kan yang 100.000 kan punya aneh, misalnya kan jatuh sudah hafal nomor serinya misalnya, jatuhnya di sini, kalah kan berdebat, sini dong itu punya saya, walaupun seolah-olah dia punya banyak 99, belum tentu dia menzolimi itu, karena bisa jadi yang satu itu punya dia juga. Makanya kalau kita ada orang yang berselisih, dengerin dulu, ini versi ini, beda, satukan. Coba kita lihat mana yang berbohong. Ada misalnya sudut pandangnya salah, misalnya begitu. Nah, ada yang menganggap bahwa Nabi Daud punya 99 istri katanya. Pengen ngambil istri orang lagi satu, jadi genap istri 100. Tapi rasa-rasanya, jangankan seorang Nabi, wali aja nggak mungkin begitu. Bisa ada seorang wali, dia punya 3 istri. Ada istri orang, dia cinta, mau diambil sama dia istri. Mungkin nggak wali begitu? Wali mungkin nggak begitu? Dia punya 3 istri. Atau nggak usah inilah. Ada ya guru lah misalnya. Ada guru, dia punya 3 istrinya itu, guru itu. Gurunya soleh. Terus santrinya, muridnya punya istri 1. Jatuh cinta dia sama istrinya itu. Mau diambil sama dia. Mungkin nggak kira-kira? Ya, kalau gurunya itu soleh, orang guru aja yang soleh, yang sayang sama muridnya, nggak mungkin begitu, apalagi seorang nabi. Nah, maka kalau aneh lebih percaya, lebih enak kepada pendapat yang tadi itu, beliau tidak mendengarkan dulu dari 2 sisi, langsung tahu kan, oh iya. Maka kata Allah, sujud, faghfarna lahu dzalik, fakharra raki'an wa anab, langsung bersujud dan anab. Tobatnya para nabi anab. Nah, kira-kira kita minta diterima sujud kita itu sebagaimana sujudnya Nabi Daud alaihissalam yang tadi itu. Jelas ini? Jelas ya? Wa hadha ad-du'a khasisu bihadhihi sajdah fa yanbaghi ay yuhafiz alaihi. Ini yang harus kita jaga waktu kita sujud sajdah itu. Banyak enggak? Lumayan. Kalau aneh bacanya 3 aja setidaknya itu. Kayak kira-kira jamaah bakal ini langsung berdiri. Nah, pas kita lagi sholat misalnya, satu lagi aja ya, satu lagi aja. Nanti kita bahas yang pas ini ya, pas sholat ya, nanti aja itu. Tapi kira-kira kalau kita sholat itu jangan lagi duduk istirahat, langsung berdiri. Jangan lagi duduk istirahat. Karena sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat itu, bukan bagian dari rukun sholat, bukan. Maka ketika kita sujud langsung berdiri, jangan duduk istirahat lagi. Ada yang suka duduk istirahat dari sujud? Lupa. Ya, nanti langsung berdiri ya. Nah, ada satu lagi nih, Wadhakar Ustaz Ismail. Jadi beliau itu Abu Abdurrahman Ismail bin Ahmad bin Abdullah, yang beliau itu meninggal tahun 430 Hijriah. Ahli tafsir. Mazhabnya Syafi'i, ahli fikih mazhab Asy-Syafi'i. Nah, beliau dari ini, Naisabur. Apa kata beliau? Jadi beliau menulis dalam kitabnya At-Tafsir, anna ikhtiyar Asy-Syafi'i rahimahullah fi du'a sujud tilawah ay yaqul. Imam Asy-Syafi'i memilih membaca doa, bagus doanya itu. Walaupun ada komentarnya itu. Apa doanya itu? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti akan terjadi itu. Itu bagus itu. Itu kan kisahnya kata Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Percaya apa enggak terhadap Al-Qur'an, terserah. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Quran itu kami turunkan, kami bacakan, baca secara benar, secara teliti, diturunkan secara mutawatir, secara terus-terusan gitu kan. Wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kamu percaya apa enggak, terserah. Tapi Allah kasih keterangan tuh, innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada. Orang-orang yang punya ilmu itu kalau dibacakan Al-Qur'an itu mereka menyungkur karena faham itu. Menangis mereka itu. Terus mereka mengatakan apa? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Itu perkataan mereka itu.
Orang yang punya ilmu itu ngomongnya begitu, waktu dia sujud tersungkur itu bacanya begitu. Ah, ini aneh, pas baca kitab, oh benar juga ya, kenapa nggak kepikiran? Padahal hafalnya sudah lama, nggak kepikiran untuk baca itu pas sujud tilawah itu. Nah terus kata Imam An-Nawawi, wahyu Hasan, kata Imam An-Nawawi, wahadan naqlu al-Syafi'i gharibun jiddan. Ini yang dinukil, yang diambil, yang dikutip dari Imam Syafi'i sangat aneh. Maksudnya apa? Yang nggak pernah terdengar sebelumnya, aneh katanya gitu. Oh Hasan, jadi itu baik. Iya, memang benar itu baik sekali. Doanya itu benar, itu bagus itu. Nah, jadi fa in zahiral Qur'an yaqtadi madha man qalahu fi sujud. Jadi kalau misalnya jelas bacaannya, maka kita perbanyak pujian-pujian di dalam sujud itu. Fa yustahabbu ay yajma'a baina hadzal azkar kullaha. Jadi sunnah kita kumpulkan, kita baca semua ini. Zikir-zikir ini kita kumpulkan, kita baca semua. Wa yad'u maha bima yuridu min umuri akhirad dunya. Kalau misalnya kita pengen juga tambah lagi dengan doa yang kita inginkan, apa misalnya? Pengen syukur maju misalnya. Nah, tambah aja. Syukurnya semakin maju. Misalnya Al-Qasim pempek. Nah, pengen semakin maju silahkan. Mau apa lagi? Mau Hafiz? Silahkan. Hafiz apa? Hafiz Iko. Mau apa misalnya? Ditambahkan boleh. Mau hilang sakit giginya silahkan. Apa yang kita inginkan dari umur dunia dan akhirat bebas. Urusan-urusan dunia, urusan akhirat silahkan. Mau nikah ya boleh. Fa in iktasara ala ba'd hasal asal tasbih walau yusabbih bi syai' aslan hasal sujud ka sujud salah. Kalau intinya kalau misalnya kita nggak bisa, pengen cepet, pengen pendek sujudnya itu, ya sudahlah, baca saja bacanya yang terbaca inat tadi. Waktu salat apa? Subhan rabbil a'la. Udah selesai. Boleh nggak? Boleh. Gede mana pahalanya? Kalau misalnya yang baca subhan rabbil a'la diterima, yang tadi panjang-panjang itu dia merasa sombong, wah aneh, bisa hafal semua, cuma aneh sendiri yang hafal. Ya gedean yang subhan rabbil a'la. Tapi kalau sama-sama diterima, gedean yang banyak pastinya itu. Tapi kalau amal kita diterima, tidak mungkin kecil, pasti besar. Walaupun yang kita kerjakan itu sedikit atau kecil. Ini dulu paling yang kita bahas ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, rada panjang memang, dan ada banyak pendapat-pendapatnya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Coba diamalkan. Yang kemarin apa namanya? Bidayatul Hidayah. Pekan ini harus selesai 10 ya. Ya kan? Sepekan 5 kan janjinya. Berarti Jumat ini selesai 10 berarti. Setidaknya bahasa Indonesianya. Diamalkan setiap wudhu pasti hafal. Kalau nggak diamalkan ya lupa lagi, lupa lagi. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إنا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة اللهم إنا نسألك أن تنزل قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم أعظم رغبتنا في القرآن اللهم أعظم رغبتنا في القرآن اللهم أعظم رغبتنا في القرآن
اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوم به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وطهر قلوبنا من كل شيء يباعدنا عن مشاهدتك وطهر قلوبنا من كل شيء يباعدنا عن معرفتك وطهر قلوبنا من كل شيء يباعدنا عن حفظ القرآن برحمتك التي وسعت كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، سلام على المرسلين، سلام على أئمة القرآن الكريم والأولياء الله الصالحين، سلام على الصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.